Salam damai dalam kasih Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini Selasa 14 September 2021, Pesta Salib Suci. Kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan bersama dengan saya, Leonardus Galih Wahyu Pambudi, dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Untuk mengawali permenungan kita pada hari ini, marilah kita hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas berkat yang boleh kami terima hingga pada saat ini. Terima kasih ya Bapa atas anugerah kehidupan yang masih boleh kami rasakan berkat kebaikan-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar menerangi hati dan budi pikiran kami, agar kami dapat memahami sabda-Mu pada hari ini. Semoga karena sabda-Mu, kami bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, terutama mengasihi Engkau sendiri. Semua doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes bab 3 ayat 16. Allah begitu mengasihi manusia. Kasih Allah itu dinyatakan dalam diri Yesus Kristus, Putranya yang menjadi manusia. Hakikat kemanusiaan kita telah diangkat dan ditebus oleh Allah melalui diri Yesus, Putranya. Karena Allah memandang bahwa hidup manusia sungguh berarti di hadapannya, maka karena cinta dan kepedulian Allah inilah manusia diselamatkan. Yesus Kristus yang adalah Allah dengan sungguh rela mengosongkan dirinya dan memberikan dirinya untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita di atas kayu salib. Pada hari ini kita merayakan Pesta Salib Suci. Pesta Salib Suci dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 14 September
untuk mengenangkan dua peristiwa bersejarah. Yang pertama adalah penemuan salib asli oleh Santa Helena, ibu dari Kaisar Konstantin, dan juga pendirian dari sebuah basilika yang dibangun di atas makam suci tersebut. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, saat mereka berjalan melintasi padang gurun, mereka berbalik melawan Allah dan Musa. Sehingga dari kejahatan mereka itulah datang ular-ular dan memaguti mereka. Musa membuat ular tedung tembaga pada sebuah tiang, dan setiap orang yang dipagut oleh ular dan memandang ke ular tembaga itu akan diselamatkan. Peristiwa ini dilihat sebagai nubuat atas peristiwa Yesus Sang Putra Manusia yang akan ditinggikan di atas kayu salib. Barang siapa percaya dan memandang salib itu akan diselamatkan. Di dalam Injil Yohanes ini, peristiwa penyaliban dihubungkan juga dengan peninggian dan kemuliaan. Di rumah-rumah orang Katolik, sangat lazim jika digantungkan sebuah salib. Salib tentunya akan diletakkan di tempat yang sungguh strategis. Secara estetika, salib itu memang indah. Maka tidak jarang bahwa salib itu dijadikan sebagai hiasan atau dekorasi. Bahkan banyak orang yang tidak beriman kepada Kristus pun ada yang menggunakannya sebagai aksesoris. Tetapi bagi kita orang Kristiani, salib bukanlah hanya sebagai hiasan atau ornamen dekorasi semata, tetapi sebagai simbol iman kita akan Yesus Kristus. Kita menggantungkan salib di rumah berarti kita mengimani penuh serta memuliakan Kristus setiap saat. Kita meletakkan salib di tempat yang sungguh strategis, yang mudah dilihat, berarti kita juga meletakkan Kristus di tempat yang strategis pula di dalam hati kita. Dengan memandang salib, kita akan melihat cinta Allah yang begitu besar bagi manusia. Kematian Yesus di atas kayu salib semua demi cinta Allah kepada kita dan juga demi keselamatan manusia. Salib Tuhan mengajak kita untuk mewujudkan kasih yang sama juga kepada sesama. Dengan demikian, salib menginspirasi kita untuk lebih mengenal cinta Yesus dan juga siap untuk membagikannya kepada sesama. Apakah kita sudah siap untuk memanggul salib kita setiap hari dengan setia? Salib-salib harian kita yang kecil dan tidak sebanding dengan salib yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus. Hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada pesta salib suci, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merefleksikan kembali cinta Allah yang begitu besar kepada kita. Dan apakah kita juga siap untuk menjadi tanda cinta Allah bagi sesama kita? Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menutup renungan kita pada hari ini dengan doa. Tuhan Yesus Kristus,
dengan rela hati, Engkau telah bersedia memberikan dirimu untuk menebus dosa-dosa kami melalui jalan salib-Mu yang mulia. Bantulah kami untuk selalu setia, beriman kepadamu, dan tetap teguh di dalam jalan salib kehidupan kami. Bantulah kami pula saat kami terjatuh, saat kami menanggung beban salib harian kami. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.